Sebelum adanya koperasi, pasti Anda akan bertanya, bagaimana sih sejarah perkembangan koperasi? Koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo memiliki peran penting terhadap berdirinya koperasi, yaitu Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan keekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Lalu, Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 9 di daerah Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional yaitu pada tanggal 12 Juli. Dengan adanya sejarah perkembangan koperasi, pasti Ananda akan bertanya, apa itu koperasi? Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini ada lambang koperasi, yang mana memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama itu rantai melambangkan persahabatan yang kekal, sedangkan gigi roda melambangkan usaha atau karya yang terus-menerus. Lalu kapas dan padi melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan yang harus dicapai oleh koperasi, sedangkan timbangan melambangkan keadilan sosial. Lalu bintang dan perisai melambangkan Pancasila. Nah, sedangkan pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar, sedangkan tulisan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian rakyat Indonesia. Nah, pasti Ananda akan bertanya, apa landasan, asas, dan tujuan dalam koperasi? Yang pertama adalah landasan koperasi, yang mana landasan ideal koperasi berlandaskan Pancasila, sedangkan landasan struktural Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, landasan mental koperasi Indonesia berlandaskan setia kawan dan kesadaran pribadi. Yang kedua, asas koperasi. Asas koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan, yang mana koperasi Indonesia berorganisasi ekonomi yang berwatak sosial. Yang ketiga adalah tujuan koperasi. Tujuan koperasi untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat umum, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip dalam koperasi? Yang pertama itu, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun juga. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Maknanya, atas kehendak dan keputusan para anggota. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, bukan berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian, yang berarti bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.